Karena dia lihat wibawa Yesus dalam hidup itu beda sekali. Maka itu anak-anak Tuhan, jangan menghina otoritas itu dengan cara kita khawatir dan takut tentang duit, dengan kita gampang kecewa dan sakit hati. Itu menghina Tuhan Yesus, betul, menghina. Saudara, sudah jangan panik menghadapi apa saja. Jangan panik, supaya kasih Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kita. Karena kalau tidak, kita akan rugi. Saya cuma cerita, saudara jangan mikir macam-macam, tapi saya betul-betul jaga hati saya. Bulan yang lalu saya titip kepada seseorang laptop saya. Ternyata waktu saya balik, dia bilang laptop itu sudah dikembalikan ke kamar. Ternyata saya nggak ada, hilang. Dia bilang saya sudah kembalikan. Ya memang nggak ada bukti. Saudara, saya nggak pernah kecewa, saya nggak pernah panik. Saya nggak mau otoritas saya hilang hanya karena barang. Saya berkata kepada setan, ambil yang lain setan, aku masih bisa beli lagi. Itu setan sakit hati, betul-betul dengar itu. Saya nggak kecewa. Ya sudah, kalau dia sudah bilang tidak, mau apa lagi? Saya nggak mau ngurus panjang-panjang. Ingat, hukum Tuhan tetap akan berlaku. Betul tidak? Jadi nggak usah takut. Maka itu kecewa, sakit hati itu rugi. Ayo, siapa yang minggu-minggu ini dikecewakan orang, dibuat sakit hati orang, ajak makan bakso hari ini. Amin. Ayo makan yuk, sudah selesai, nggak ada apa-apa. Jangan saudara mau dirugikan. Ingat lagi sekalian perkataan Vinci, betul. Uang itu bisa dicari, saudara. Amin. Mau hilang berapa saja, uang itu bisa dicari. Kok nggak ada yang ngamen sih? Susah bener ini. Kenapa mesti takut? Maka itu bodoh kalau saudara berkelahi hanya gara-gara uang. Bodoh. Kamu kayak anjing goblok rebutan tulang kering gitu. Mau marah-marah sana. Untuk apa? Maka itu yang rajin berkelahi, matilah saja sudah. Orang hidup kok rajin berkelahi, rajin ribut. Ngapain? Dengan otoritas itu, setan tidak akan menang atas kita. Jadi ilustrasinya, kira-kira kalau seorang presiden kehilangan laptopnya, dia panik atau tidak? Enggak dong. Dia bisa beli banyak kok. Ngapain panik? Loh saudara, itu karena nggak pernah jadi presiden, nggak saya jawab jadinya. Saya belajar hal seperti itu. Serius. Betul tidak saudara? Presiden gak akan panik kehilangan apa-apa, karena ada yang ngurus. Loh ya atau tidak? Ya sudah. Saya pernah tahu nggak, orang yang paling miskin sedunia itu bukan orang miskin. Lo masih mikir. Orang yang miskin itu artinya kan nggak pernah ada duit. Miskin bukan. Jadi orang yang paling miskin bukan orang miskin. Buat saya orang paling miskin itu para presiden, para raja, para perdana menteri, pejabat-pejabat tinggi itu. Mereka itu miskin betul. Kenapa? Belanjalah kemana-mana, mereka nggak perlu bawa duit. Loh kok diam saja? Coba merenung. Ayo, betul mereka itu bawa duit kemana-mana? Nggak perlu. Apakah presiden bawa ATM kemana-mana? Jangan coba saya tanya, walaupun nggak pernah tahu. Percayalah nggak akan. Sebab apa? Ada ajudannya yang ngurus. Bahkan kalau mereka belanja ke toko mana pasti gratis. Tonton udah punya toko dikunjungi presiden. Loh kok nggak amin lagi? Jadi mereka itu miskin. Amin kan cepat. Ya sudah. Jadi orang yang nggak punya duit itu belum tentu miskin. Aduh susah bener aminnya. Kalau saudara baca koran seputar Indonesia yang hari Senin, ya Senin yang lalu, bagus. Ada artikel koran. Saya itu suka seputar Indonesia dan media Indonesia karena di pojok kanan bawah yang media Indonesia halaman pertama selalu ada kolom kecil yang menceritakan hal ringan dan itu penting. Nah kalau di seputar Indonesia halaman pertama ya di bagian sebelah kiri tengah itu pasti ada ungkapan tokoh-tokoh dunia ini. Nah seputar Indonesia hari Senin tanggal berapa Senin kemarin ya? 24 ya, tanggal 17 Mei. Ada tulisan dari penyair Jerman abad yang lalu. Dia nulis begini, bagus kan? Orang kaya itu bukan orang yang banyak kekayaannya, tapi orang kaya adalah orang dihitung dari apa yang dia bagi kepada orang susah. Lah kok nggak ada yang ngamen lagi? Ini setujui sebenarnya, ini orang pelit semuanya kalau begitu ya. Saya ulangi lagi, orang kaya itu nggak diukur dari berapa banyak kekayaannya, tapi orang kaya itu dihitung dari berapa banyak dia beri
untuk orang susah. Maka itu ayo kita pikirkan. Jangan pernah takut dan khawatir. Jangan pernah kecewa, sakit hati. Yang ketiga apa tadi? Iri hati. Itu perkara kecil, tapi jahat. Begitu orang kemasukan iri hati, itu berarti orang itu tidak mengandalkan Tuhan. Kok bisa? Saudara, di antara semua dosa yang paling gampang masuk ya di dalam hidup manusia, itu adalah iri hati. Coba renungkan itu. Kita seringkali nggak sadar, perzinahan masih gampang deteksi. Karena gampang, dia masuk pikiran kita, dia ganggu hidup kita, perzinahan. Tapi iri hati itu hampir tidak kentara masuknya kapan? Sedikit, setelah seminggu, baru sadar. Karena orang iri hati itu jahat sekali. Kenapa iri hati adalah racun ketiga? Hal ketiga yang iblis seringkali mengalahkan kita. Karena kita tanpa sadar iri pada orang lain. Saudara, jangan anggap enteng iri hati itu kejahatan besar. Iri hati membuat orang jadi dendam dan benci. Yang paling celaka, iri hati membuat orang munafik. Ayo jujur, kalau kita iri hati pada seseorang, tiba-tiba orang itu muncul, kita ngapain? Kita ngapain? Nggak dengar saya. Kita ngapain? Apa? Ayo jawab. Kita ngapain? Kalau kita iri hati pada seseorang, wah sudah penuh hati kita dengan iri hati. Dia tiba-tiba orang itu muncul. Kita nggak nyangka. Muncul apa dalam hidup kita? Apa? Pura-pura. Tidak suka. Bukan. Munafik. Kita langsung, oh apa kabar, senyum. Ini kan jahat itu. Karena kan kaget tiba-tiba muncul. Kan nggak ada persiapan untuk marah. Nah itu artinya. Kalau kita tahu dia mau datang, nah kita sudah persiapan marah dulu. Kalau tiba-tiba muncul, kita kaget kan? Pasti munafik. Apa kabar? Pura-pura begitu. Nah lihat, itu jahat sekali. Sebelum kita mikir setan-setan yang gede-gede itu, 3 hal ini kuasai dulu. Kalau kita bisa menang atas 3 hal ini, saudara, hidup itu nggak perlu sulit. Amin. Hidup itu nggak perlu kalah. Karena otoritas yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat hebat. Itu sungguh-sungguh dahsyat sekali. Percayakan otoritas itu? Loh, saya tanya kok, percayakan otoritas itu? Mari kita lihat ayat yang berikut. Supaya kita makin hari makin teguh di dalam dia. Efesus. Kitab Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Mulai ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku ini, Paulus. Ini penting sekali. Ayo engkau jamah setiap kami, sehingga kami sadar, supaya waktu kami dikecewakan, disakiti hati, kami tidak pernah membalas, dan kami bisa mengampuni saudara itu dalam nama Yesus. Saudara, tanpa proses yang benar, kita nggak akan jadi orang Kristen yang benar. Amin. Tanpa kita menjadi orang Kristen yang benar, kita nggak akan menjadi anak Tuhan yang benar. Maka itu proses jangan pernah dihindari. Terima. Lagi sekali, kenapa Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Itu artinya, terimalah orang menyakiti. Ucapkan syukur keadaan itu. Saya ulangi ayat 1 Efesus 3. Itulah sebabnya aku ini Paulus. Saudara perhatikan, kalimat ini menunjukkan dia bangga atau lagi sedih. Itulah sebabnya aku ini Paulus. Kira-kira kalau saudara membaca kalimat seperti ini, orang itu lagi apa? Lagi apa? Bangga. Hidupnya lagi penuh dengan kemenangan. Karena itu yang dia berikan. Itulah sebabnya aku ini Paulus. Tapi lihat posisinya. Kalimat berikut dia menerangkan sebagai apa? Orang yang dipenjarakan. Lihat. Karena Kristus Yesus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, kita semua tahu bagaimana Paulus dipenjarakan. Kan bukan karena salah dia. Maka itu dia nggak sakit hati, dia nggak kecewa dalam kondisi itu. Malah dia bangga. Justru dipenjarakan untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba lihat. Berarti dia bisa jadi berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Dia bisa jadi alat Tuhan yang hebat di dalam ketidakenaan dan penderitaannya itu. Ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Tuhan yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Perhatikan kali ayat pertama bagian terakhir. Paulus tahu alasannya untuk